jadi pelayanan jemaat ini. Jadi saudara sekalian, itu kembali bagaimana iman dinamis di pemuda. Iman pemuda Kristen yang berkualitas. Itu mulai tanggal 8 Oktober. Tadi saya mau ketemu Pastor, dia jadi gembala waktu itu. Tapi saya mencatat, yang memulai itu 8 orang. 8 orang. Kemudian selama waktu ulang tahun ada kilas balik, tidak pernah sebut nama orang. Tetapi cuma 8 orang saja. Itu luar biasa. Kadang-kadang mereka sebut nama orang membuat sampai, berarti kita ini hasil begitu. Itu sebabnya kembali. Jadi itu sejarah 8 orang memulai. Itu waktu itu ada pemuda, ada kepala keluarga, mereka mulai pelayanan. Sampai itu tanggal 8. 5 tahun itu ibadah di atas. Saudara sekalian, waktu itu seorang bernama Vince itu kakaknya Pak Hengki sebelah ini. Itu waktu itu kakaknya dia seorang buka salon. Tahu salon? Salon biasa apa itu? Hias-hias itu. Itu bukan situ, tapi suatu ketika dia bertobat masuk ke ST Baptis. Waktu tes ujian pertama, baru ketemu ujian, baru kebetulan mantan wakil bupati Lanijaya, Pak Bertus almarhum, dia kasih tahu bicara begini, Pak itu jawabannya begini. Akhirnya bicara, akhirnya teman. Lalu pergi sampaikan, waktu tempat itu Skyland, bukan Bukit Saiton, tapi Skyland, itu saya rencana bahwa tapi karena Tuhan Tuhan bagaimana kita bikin jadi tempat bukit doa. Akhirnya saya bicara itu sudah sepakat berdoa. Tapi suatu ketika itu saya dengar dari beliau dari Kota Raja menuju ke AB pas di Brimob dalam taksi dan daerah Brimob itu dia bilang begini, kawan kita mahasiswa jadi bagaimana kita percayakan ada Bapak dosen yang akan memulai pelayanan. Akhirnya sudah kakinya Pak Seb yang memulai pelayanan di Jemaat Skyland, di tempat itu waktu itu. Itu di atas, 10 tahun. Setelah itu 2001 itu turun di sini. Itu saya pulang. Jadi waktu itu gembalanya setelah selesai Pak Matub, mantan ketua wilayah Jayapura. Itu Michael dengan siapa? Mailen punya bapak. Kemudian wakilnya mereka pilih siapa? Pak John. Tahu Pak John? Itu Bapak Roy, bukan Roy ini. Roy Tolom yang di Sentani. Itu wakil gembala ini saudara sekalian. Bayangkan, ini kaum awam, tapi dia terima. Dia wakil gembala melayani Tuhan. Saudara sekalian, setelah itu lanjut. Sampai kami pindah di bawah, kemudian itu dulu pakai, singkat kata, cerita panjang. Itu gedung ini 6 kali. Ini permanen terakhir 6 kali. Dulu pakai kayu, kemudian berikut kayu lagi, setelah papan di atas, baru pindah ke di pertanian, rumahnya, alamannya Marta dengan Tapa Restoran. Setelah itu baru ini permanen. Itu bongkar pasang, luar biasa. Saudara sekalian, itu kisah sejarah dalam perjalanan untuk jemaat ini. Tapi di dalamnya saudara sekalian, bagaimana jemaat iman berkualitas. Ini pada pengajaran, kita lihat selalu. 2 Timotius pasal 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman. Yang pertama-tama nenek Lois dan ibu Eunike. Dan aku yakin hidup untuk dalam dirimu. Dengan kata-kata itu juga nanti Timotius. Jadi saudara sekalian, Timotius itu anak kader dari Paulus. Paulus itu melihat Timotius. Tapi Timotius dia bertumbuh dari nenek Lois, ibu Eunike. Ajarkan firman Tuhan. Saya pribadi, saya lebih dekat mama daripada bapak. Kenapa? Karena waktu itu mama sebelum tidur dia berdoa, sebelum makan berdoa. Itu kembali berdoa. Bapak itu tidak, bapak itu bunuh orang saja. Karena dulu itu laki-laki dipersiapkan untuk mempertahankan pengalamannya. Itu dulu dana. Tapi sekarang kehidupan jadi saudara sekalian. Timotius itu lebih dekat itu. Nenek Lois dan ibu Eunike ajarkan. Akhirnya iman itu bertumbuh sampai sudah dewasa. Walaupun dia pemuda dan setiap pemuda dijumpai di daerah Listra dan Derbe, kisah pasal 16, ia menemukan Timotius beda. Dia tampil beda. Bagi teman-teman yang baru datang, maupun kita semua ya, kita tampil beda, itu kembali pada pengajaran. Sebab kita semua ada orang tua ya. Orang tua pakai orang kita ajarkan firman Tuhan. Kita semua tahu ya. Tapi orang tua yang lain ya kita tidak tahu. Tapi katakan kita sendiri. Jadi Timotius itu dia bertumbuh dari nenek Lois dan ibu Eunike, kemudian pribadinya. Dan Paulus melihat Timotius itu dia beda. Makanya Paulus saja Timotius dalam perjalanannya.
sampai ternyata dia mampu melayani, maka percayakan mengembarkan jemaat di Efesus. Luar biasa, Yesus sekalian. Ini contoh bagi kita semua pelayanan. Jadi kembali saudara-saudara pengurus baru dan baru dipilih, ini bukan cuma urus untuk tapi urus melayani. Dulu ketua pemuda di sini namanya Francis Gibalo. Dia bilang begini, Bapak, dulu saya latar belakang duduk di belakang. Dan sekarang baru dari waktu ke waktu saya geser. 2 tahun yang lalu saya di belakang Bapak. Berikut saya depan, dan tahun depan saya di belakang Bapak. Depan saya duduk di samping Bapak. Waktu itu luar biasa, peran Sigi Balong. Begini dulu cuma kita pakai tangan kiri. Tapi dia melayani saudara sekalian. Melayani di khotbah terakhir itu di dalam ibadah PW di rumahnya Panotan. Yang bikin Panotan itu, yang kalian nggak bikin ini rumah sebelah itu. Dulu Novi tinggal itu. Dia khotbah di situ. Khotbah tentang benih. Ada benih jatuh di pinggir jalan, di batu-batu, di semak duri, kemudian di tanah yang subur. Dia bilang itu ada 4 golongan hati manusia. Sekarang kita seperti apa? Khotbah itu baru besok hari Selasa dia sakit, langsung dia meninggal. Yesus sekalian, pemuda bukan pemuda fisiknya, tetapi walaupun pemuda, tapi saudara pasti tampil beda. Tampil beda mengapa? Karena imannya itu. Imannya. Orang bilang apa? Saya pernah jadi anggota polisi. Walau pensiun, saya tebak dia melalui apa? Bisa tebak dia. Oh dulu anggota melalui gaya berpakaiannya, gaya jalan. Oh, dalam praktek seperti ini. Jadi kita sebagai pemuda teman-teman yang baru datang dari daerah sana, sudah belum melayani di jemaat, tetap melanjutkan. Harus tampil beda, tampil pada iman, pada pelayanan dan kehidupan pribadi. Itu penting. Timotius merupakan teladan bagi pemuda jemaat sekalian. Yesus sekalian ini. Supaya ke depan jadi melayani di mana pun sudah pergi. Itu Paulus menjelaskan kepada Timotius. Luar biasa. Kemudian Thomas, jangan waktu habis ya. Itu hubungan dengan Thomas yang dia belum lahir baru, tetapi setelah dia jumpa dengan Tuhan lalu dia mengaku. Kemudian saya lihat mata kepala sendiri. Padahal saudara sekalian, dia salah satu rasul. Thomas itu hampir sama dengan Petrus. Thomas itu keputusan cepat, saudara sekalian. Dia pernah sampaikan, Yesus pergi ke Bapa di surga lalu sampaikan, coba tunjukkan jalan itu. Itu pertanyaan siapa? Thomas. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan hidup. Dia coba datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pertanyaan Thomas. Saudara sekalian, pertanyaan itu penting dalam kehidupan. Jadi saudara, sementara mungkin perlu sampaikan pertanyaan-pertanyaan. Itu penting supaya saudara bisa pemahaman yang benar dalam pelayanan ke depan. Itu penting dalam pelayanan ke depan saudara lakukan. Karena saudara akan melanjutkan pelayanan jemaat ini. Kemudian berikut, pemuda hidup tetap dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku dalam dia. Sebab sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara sekalian, ini penting. Saudara pemuda melayani dalam jemaat ini bukan cuma ke depan, tapi saudara pemuda dulu mulai dari nol sampai mereka melayani jemaat ini, mereka semua pegawai luar biasa. Mereka melayani pedalaman di kabupaten-kabupaten. Mereka melayani luar biasa. Intinya mereka itu mereka betul-betul hati melayani. Mereka guru sekolah minggu, pengurus pemuda, dan terlibat pelayanan. Itu pemuda pelayanan luar biasa. Sampai sekarang mereka berkat bagi banyak orang. Dan mereka selalu ingat jemaat ini. Itu kembali pada pengajarannya. Pengajaran dua, pada pribadi kita dan dari pengajaran hamba Tuhan. Karena itu saudara, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang dibiasakan oleh beberapa Buddha itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jadi pelayanan tidak akan sia-sia. Itu kembali pada itu saudara. Motivasi di sini bukan cuma cari pujian, bukan cari nama. Tapi motivasi, Yesus kalau untuk saya, maka saya menerima. Saudara pikirkan, ke depan pasti Tuhan bukan jalan. Contoh konkret, Bapak Ivon, tahu Bapak Ivon ya, dia sudah pergi duluan. Dulu dia ketua pembangunan. Jadi ketua pembangunan baru dia tidak kuliah. Kalau selesai ini, kuliah tapi dia sibuk dengan pembangunan ini. Sibuknya luar biasa. Baru keluarga bilang, Bapak ini putus berapa bukan DO. Tapi dia tetap komitmen melayani, pokoknya sibuk. Kerja sibuk melayani Tuhan. Kemudian sibuk untuk pembangunan. Kemudian suatu ketiga,
Dia maju ketemu dosen itu di Saga di situ. Pas ketemu, dan Saga di luar. Bapak begini, ada begini sudah. Akhirnya orang bekerja. Akhirnya saudara sekalian, begitu ini singkat kata, begitu selesai wisuda, tidak lama lagi ada penerimaan langsung jadi pegawai negeri. Gara-gara apa? Bekerja sibuk dalam pelayanan. Tapi kalau dia kuliah duluan, mungkin sudah ada di sana. Rasa Marta mungkin ada di kampus sana, tidak mungkin di sini. Itu karena Bapak sibuk dalam pelayanan. Akhirnya Tuhan bukan salah satu kali langsung jadi. Kalau itu saudara, ini penting bagi pemuda sekarang. Pemuda dulu luar biasa. Dan dia pemuda pelayanan luar biasa. Tapi dia orang pertama baptis di Jayapura. Orang pertama jemaat ini. Tapi kita perhatikan dan dia pelayanan luar biasa ya. Tinggalkan pelayanan itu sudah akan meneruskan. Jadi sudah melayani jemaat itu bukan cari pujian, bukan cari nama. Tapi melayani ketulusan hati. Ada terbeban. Maka sudah pikirkan untuk itu, semua terbuka. Semua terbuka. Tuhan tidak pernah keliru. Jadi saudara baru datang dari pedalaman melanjutkan pendidikan, jangan lupa. Pelan di pedalaman biasa lanjutkan. Jangan putus. Sudah aman di situ. Kemudian kembali pada kehidupan pribadi. Jika di pedalaman belum pernah, ya kembali pada kehidupan pribadi. Seharusnya memulai baru. Kebetulan pemuda lama di sini sudah dibaptis tapi tidak melayani, mari ini waktunya. Reformasi pribadi. Kita baru dengar kata reformasi ya. Reformasi pribadi. Aduh selama sudah dibaptis, sudah janji waktu dibaptis tapi tidak lakukan. Tuhan ampuni saya berubah. Dari semester ini sampai selama-lamanya saya menjadi Timotius sama sekarang, saya melayani Tuhan. Itu kembali pada kehidupan pribadi. Maka Tuhan buka jalan. Sudah mengabdi di pedalaman sana tetap. Saya pernah dapat pelajaran bukan pelajaran tapi itu dulu Pak Tonggen Wanimbo, dia bekerja di Banberi Wamena. Dia bilang, kawan, mari kita makan di warung. Waktu makan dia bilang begini, saya mau tanya, kenapa mahasiswa itu begitu selesai datang ke kampung ini, ini terlingkar, tidak pernah ikut ibadah di luar. Sudah sekali saya dapat sorotan luar biasa. Saya bilang itu pribadi. Artinya begini, biasa di sini dalam jemaat, melayani pelayanan Tuhan, itu pasti di sana pasti terbiasa. Tapi di sini belum pernah, hanya di luar, di sana lebih parah lagi. Itu pasti jauh lagi Tuhan. Bagaimana Tuhan buka jalan? Kalau itu bagian ini penting, saudara. Tinggal dalam Tuhan. Melakukan apapun, pasti Tuhan buka jalan. Tergantung. Jadi kembali pada motivasi hati. Saya lihat dulu pemuda di sini, sekolah minggu, setiap guru sekolah minggu mereka melayani, kemudian pemuda melayani, sampai mereka coba-coba tes begini, langsung dapat pekerjaan. Tentu saya sekalian, intinya adalah Tuhan sudah atur. Kita bisa melayani Tuhan dalam pelayanan. Ini utamakan Tuhan. Semua Tuhan atur dan kembali pada kehidupan. Utamakan Tuhan dalam pelayanan. Saya sudah lakukan, tingkatkan. Jika rencana kita selama ini tidak pernah ikut bagian, mari bangkit. Tinggalkan pola hidup yang lama. Ada perubahan hidup. Supaya hidup jadi berkat, baik di dalam kampus, di kampung, maupun dalam masyarakat. Itu penting. Penting dalam hidup dan masing-masing. Amsal pasal 3 ayat 27 bilang begini, jangan menahan kebaikan padahal engkau mampu melakukannya. Jadi Roh Kudus mendorong, sampaikan saja. Dia yakinkan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan kita lagi. Jadi saudara, jadi pelayanan apapun dipersilakan di sini, mari lakukan dengan penuh bertanggung jawab. Dan Tuhan tahu hati kita, bukan sekedar, bukan mengisi waktu, tapi setiap melayani Tuhan. Itu pemuda dari dulu sampai sekarang saya lihat, dulu itu luar biasa. Jadi mereka jadi pemimpin semua. Yang dulu, sekarang di pedalaman luar biasa. Mereka pelayani. Saya tidak mau sebut, memang cukup banyak. Kembali pada kehidupan pribadi. Itu penting ya saudara-saudara. Kemudian iman pasif kita lihat Matius pasal 7:27 bukan dengan apa? Mendengar dan melakukan. Orang mendengar dan melakukan itu sama dengan orang bijaksana. Ada dua gambaran penting. Orang mendengar firman Tuhan, orang sudah mendengar materi hari ini. Melakukan, maka orang bijaksana. Seperti orang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun badai datang silih berganti, rumah tetap kokoh kuat. Kemudian kedua, program sama. Dia bangun rumah tapi di atas pasir. Kemudian badai datang, hujan, itu rumah sudah hancur. Karena pondasinya tidak kuat. Semua program sama, pikiran sama. Kemudian bangun rumah sama. Cuma masalah kecil. Masalah kecil dampaknya besar. Masalah apa? Pondasi. Dasarnya. Dasarnya batu aman. Dasarnya tidak letakkan itu pasti aman. Jadi orang mendengar firman Tuhan dan melakukan dia bijaksana,
mereka rumah di atas batu dan dia tetap bertahan sampai akhir hidup kita. Jadi saudara kalian. Kemudian orang mendengar firman Tuhan tidak melakukan, berarti sama dengan orang tidak bijaksana. Atau kita kembali dalam Matius pasal 25. 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Mereka bukan bodoh. Mereka pintar, cuma tidak bijaksana. Tentu saudara, Tuhan percayakan pemuda ini harus bijaksana. Kata kunci. Bijaksana pelayanan. Bijak sini, bijaksana. Jangan di sana sibuk, baru kita lupa pelayanan. Ini tanggung jawab penting di akhirat nanti. Ya, saudara, Tuhan percayakan, lakukan. Jadi teman-teman kakak senior, panitia, berikan pembekalan ini, demo untuk kita, bukan sekarang ini, tapi selagi kita hidup untuk ke depan. Itu penting sekali. Jadi kehidupan kita diberkati. Kan perubahan sekejap mata. Zaman dulu,